Di sini ada nggak? Ada tadi di lantai pas lu mau ke toilet. Halo, kembali lagi dengan Bursa Kamera. Kali ini kita bintang tamunya beda dari yang lain. Biasanya kita ngebahas tentang fotografi, ngebahas tentang skill, ngebahas tentang device. Nah, kali ini kita ngebahas tentang komunitasnya itu sendiri. Ya, ini di samping gua ada komunitas foto hantu Indonesia ya. Fotografi hantu Indonesia. Komunitas fotografi hantu Indonesia. Ya, silakan diperkenalkan diri sama dari sini. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, gue Ibra dari Fotografi Hantu Indonesia. Di Fotografi Hantu Indonesia ini saat ini gue sebagai humas dari Fotografi Hantu Indonesia. Humas ya? Iya, Oke. humas ya. Halo, gue Sheila, gue di FHI sebagai koordinator lapangan. Ya. Oke, halo guys, nama gue Andri. Gue sekarang di FHI sebagai videographer. Wah, videografer Iya. keren. Sebenarnya apa ya? Ini kita lebih ke ngobrol-ngobrol santai. Ya, oke. Siap oke. Mas, santai. Pertama itu gue ngeliat kalian, menemukan kalian tuh dari Instagram pastinya. Nah, Iya. Iseng ada komunitas apa ya? Karena kita sebagai tim kreatif itu sempat nanya nih, kira-kira kita harus membahas apa nih? Ngebahas siapa, ngundang siapa gitu. Akhirnya gue scroll, gue ketemu nih kalian. Wah, anjir baru banget nih. Maksudnya dalam arti unik daripada komunitas-komunitas lainnya gitu. Nah, sekarang yang mau gue tanyakan adalah lebih ke personal kalian sendiri nih, masing-masing dulu nih. Oke, Nah, ya. pertama dari lu tuh background lu siapa sih, profil lu? Nah kalau gue pribadi sih emang kebetulan gue saat ini emang terjunnya di dunia jurnalistik yang emang gue deket sama dunia fotografi juga. Dan Oke. awalnya emang ketika gue pribadi bergabung di FHI sendiri itu ketika gue memperkenalkan FHI itu gue dikasih tahu nih mas kayak ada loh kegiatan sebuah komunitas yang emang ketika lo mengabadikan sebuah foto itu, apalagi terlebih kan objek yang diambil ini adalah bukan objek makhluk hidup ya, tapi lebih kayak ke makhluk yang tak kasat mata gitu Iya. kan. Nah ternyata itu nggak harus pakai sesuatu yang kadang kita taunya kan kayak kalau moto mereka tuh harus ada unsur kliniknya segala macam, tapi kita lebih mengedepankan teknologi kamera. Oke. Di FHI Nah, sendiri. untuk teknologi kamera sendiri itu apakah ada spek-spek tertentu? Kalau untuk teknologi kamera sendiri sih sebenarnya idealnya itu adalah kita bisa pakainya kamera DSLR yang digital single lens reflex gitu kan tuh. Kita pakainya itu untuk foto itu, tapi kalaupun pakai kamera smartphone pun masih bisa kita foto. Oh, masih bisa. Masih bisa pakai smartphone. Nice. Nah, kalau dari Mbak sendiri profilnya siapa? Kalau Terus gue sih, atau enggak kegiatan di luar komunitas lah ya? Siapa sih? Kalau gue sih basicnya itu di psikologi. Gue sekarang lagi ngelanjutin S2 psikologi sambil juga mempelajari. Ada yang di psikologi itu mungkin nggak terlalu familiar di Indonesia, ada namanya parapsikologi. Itu Apa? Sorry? parapsikologi. Parapsikologi. Ya, jadi itu dia berkaitan sama lebih ke spiritual sih, kayak ngelihat mental manusia tapi dari sisi spiritual. Jadi kayak Oh. mungkin kalau konteksnya Indonesia itu bisa dilihat dari kayak ada unsur-unsur santet atau pokoknya yang di luar sainsnya psikologi gitu. Oh, itu ada ya materinya ya? Ada cuman nggak terlalu familiar di Indonesia. Kalau di luar itu mereka bahkan sampai ada mata kuliahnya sendiri. Oh. Kalau di kampusku itu kebetulan masih kayak bentuk forum gitu. Jadi kita kalau misalnya ada kasus yang berkaitan sama parapsikologi nanti kita bahas gitu. Didiskusikan bareng Iya, meja gitu ya? Nah, gue tertarik masuk FH itu karena pertama emang gue suka fotografi juga. Dan waktu itu sempat diajakin juga sama teman, ayo Sel ikut komunitas ini, soalnya kan kayaknya lo itu kayak tertarik sama spiritual gitu. Ya akhirnya gue masuk dan akhirnya gue berkecimpung di dalamnya sampai sekarang. Oh, nice. Kalau dari Mas sendiri? kalau gue kan basicnya gue kan karyawan swasta ya di Iya. satu perusahaan. Gue tuh sebenarnya tuh dulunya follower FHI di Instagram. Awalnya? Awalnya. Oke. Nah, kebetulan tuh waktu itu FHI tuh
lagi hunting deket rumah gue. Jadi gue ikut aja gitu, ikut aja. Oh, ngikut jadi member, ikut hunting bareng. Karena gue dulu masih suka sama yang berbau misteri gitu. Oh, berawal dari apa? Horor, nonton film horor. Film horor, terus banyak kayak youtuber yang Iya, horor iya. kayak gitu ya, yang unik-unik gitu kan. Nah, gue jadi penasaran nih, ini benar apa enggak sih? Nah, terus gue lihat kan yang FH ini kayak gitu, cuma foto doang. Jadi, wah nih foto doang bisa dapat penampakan nih, gue bilang, gue ikut aja ini. Oke, Gitu. berarti berawal dari followers, akhirnya mengikuti kegiatannya FAI, terus akhirnya berkecimpung di manajemennya ya ibaratnya ya, Iya, yang iya. ngurusin gitu. Iya. Oke, nah sekarang yang mau gue tanyain yang kedua itu awal mulanya FAI. Kenapa? Maksudnya terbentuknya FAI itu dari kapan dan kenapa? Kalau untuk terbentuknya FAI sendiri itu sebenarnya dari kalau tanggalnya itu dari 20 Desember 2014 itu. Awalnya terbentuknya sendiri karena lebih kayak ke ini Mas, lebih kayak ke hobi aja sih. Jadinya kayak gue pribadi sama beberapa orang yang emang bisa dibilang pendiri FAI lah, ada sekitar 10 orang lagi ya kan. Gue salah satunya gitu kan. Itu kayak kita jenuh gitu Mas sama genre fotografi yang emang udah ada gitu, kayak contohnya kayak foto levitasi gitu kan, kayak dan semacamnya gitu. Jadi kenapa gue ngambilnya yang seperti ini karena ada salah satu genre fotografi yang emang disebutnya human interest, yang dimana emang ketika kita mengabadikan suatu gambar itu momen itu nggak bisa diulang lagi gitu. Nah, kita ini bisa dibilang kayak di atasnya human interest gitu foto kita ini, karena emang objek yang kita gunakan ini kan nggak mungkin dong kita akan ulang lagi kan ketika posenya nggak sesuai, kayak nggak cocok nih fotonya bisa ulang diatur lagi gitu kan. Apalagi yang bisa dibilang kayak kita lebih kita kolaborasiin sih kayak objek yang seperti ini dengan background yang ada background tentang si sosok tersebut gitu. Lebih kita ulas lagi sih gitu. Nah, kan bicara dengan genre fotografi itu sebenarnya banyak banget genre fotografi, baik dari ada namanya still life fotografi, landscape, human interest, terus model dan lain-lain. Kenapa kalian harus pilih foto hantu gitu loh? Supaya gak mainstream ya, supaya gak mainstream kita ya. Mungkin satu ya. Ini beranggapan gue tuh kayak gue tuh penasaran ya, maksudnya kenapa kalian pilih foto-foto hantu gitu loh? Lebih ke ini sih, mungkin kalau misalnya kita kayak foto model atau foto landscape view segala macam kan kayak ya udah umum gitu, udah mainstream lah itu kalau mainstream gitu kan. Nah, mungkin kenapa objeknya ke sosok-sosok seperti mereka ini, satu karena pertama ada eksplorasinya, itu kan kayak lebih ke adventure-nya juga kita cari kan. Selain kita foto, kita juga bisa ngerasain feel-nya lah, suasana lokasi hunting gitu. Karena kan untuk kita mengabadikan sosok mereka ini kan harus di tempat-tempat tertentu yang emang biasanya punya cerita gitu. Kayak misalkan tempat-tempat terbengkalai gitu kan, tempat-tempat yang emang udah ditinggalkan kayak gitu. Kita datengin gitu, dan biasanya kita kulik lagi dari masyarakat sekitar maupun penjaga di lokasi ini. Ada sosok apa sih di ini? Nah, itu bentuknya misteri yang kita angkatnya dari situ juga gitu. Selain kita padu-padankan dengan teknologi kamera. Oh gitu. Berarti kalau untuk teknologi kamera sendiri itu seperti tadi yang lu bilang ya, kita nggak ada spek khusus ya, dalam arti kayak kameranya harus harga sekian. Enggak. Pakai smartphone yang kita punya juga udah masih bisa. ya? Masih bisa. Tanpa ada dukungan spirit. No. Tidak. Kita kebetulan saya sama Ibra tuh nggak punya basic yang spirit begitu, nggak ada. Oh, berarti kalian sama sekali nggak ada basic Nggak ada. latar belakangnya? Nggak ada. Oh, kalau dari kakak sendiri ada latar belakang spiritual nggak? Kalau gue sih emang dari kecil orang bilangnya indie home gitu ya. Oh, indie home. Iya. Wah, kita pakai first media nih. Ya nanti akan di. Tolong ya. Ya yang orang-orang bilang kayak gitu ya. Cuman kalau di komunitas sih gue lebih maksudnya memakai itu buat seperlunya aja gitu. Karena kan di member pun ada yang kayak gitu. Cuman karena kita menyeimbangkan teknologi sama spiritual, jadi ya
kita kedepankan duluan teknologinya mas gitu. Baru mungkin ya kata Ibra kita mengulik soal cerita di situ tuh baru aku pakai. Nah kalau dari pribadinya sendiri berarti punya kelebihan lah ibaratnya ya. Kelebihan itu lebih ke arah ke bisa melihat atau gimana? Iya, Bisa melihat atau bisa merasakan atau dua-duanya? bisa melihat merasakan dan ya itu. Oh, bisa lah ya pokoknya ya. Komunikasi. Kayak gitu deh, Nah itu komunikasi. emang turunan dari keluarga atau emang dari lahir atau gimana? Dari lahir dan itu kalau dari cerita biasa orang tua segala macam emang turunan juga. Oh turunan juga. Berdasarkan pengalaman pribadi nih, awal-awal lu tahu nih Mbak, misalkan, oh ternyata gue bisa ngelihat ya, itu gimana sih ceritanya? Itu Awal-awalnya, kayak pasti kan kaget kan, maksudnya. Wah ini menarik enggak nih. sebenarnya nggak kaget sih karena itu Oh, nggak kaget? apa ya posisinya itu gue ketemu si sosok ini tuh kecil jadi waktu itu gue pulang ngaji kan gue lagi biasa kalau gue ngaji kan dijemput sama nyokap ya Di umur berapa kalau boleh tahu? 5 tahun Oh 5 tahun. gue masih TK waktu itu TK belum besar Gue belum ada. iya udah nggak usah dibahas. Iya udah. Sudah Ketahuan cukup. dong. Itu gue lagi nunggu nyokap terus kayak lama banget kan gue ya tinggal sendiri aja gitu di depan musola kan terus ada yang nyamperin 2 orang anak Belanda waktu itu kan gue di Papua tinggalnya dan itu posisi Jauh juga. musola gue tuh sebelahan sama gereja jadi ya dan gue tuh suka main-main ke gereja terus kayak gue tuh pernah ngeliat 2 orang ini tuh lagi duduk cuman nggak gue tegur kan karena gue bilang ini anak Belanda gitu. Nah itu pas gue lagi sendiri, mereka nyamperin mengenalkan diri sebagai Erik sama Elisa. Erik sama Lisa. Elisa. Oh, Elisa. Elisa. Oke, Terus ngajak main apa sih yang lo tau gak sih yang kita gambar terus kita lempar batu terus loncat-loncat? Denprat. Ya itu. Semacam itulah. Ketahuan tua berarti gue ya. Itu ngajak main ya gue main gitu kan. Dengan asiknya gue main, terus nggak lama nyokap gue datang. Nyokap gue bingung kayak, "Sal, main sama siapa?" gitu. Terus gue dengan santai bilang ini sama teman aku namanya Erik, yang satu ini Elisa, rambutnya dikuncir kayak gue menjelaskan secara detail kan ini anak sosok Bali. yang mau lihat berarti ya. Nyokap gue yang pucat bacok, diem dulu, ayo pulang gitu. Jadi kayak gue baru tahu di situ tuh. Terus nyokap gue denger kan pembicaraan nyokap gue atau bokap. Nyokap gue bilang, ini salah ya gini terus kayak nyokap gue yang panik, bokap gue biasa aja gitu. Udah emang kata bokap gue ya emang udah saatnya tahu gitu. Oh, berarti bokap juga bisa ngeliat ya? Iya. Oke. Di sini ada nggak? Ada tadi di lantai pas lu mau ke toilet. Itu bukan Aduh, kameramen toilet. kita bukan? Bukan ya? Toilet ya, selalu di toilet ya. Bukan di toilet, Apa jadi nih? itu kan Di ruangan berarti ya di di bawah ya. ruangan ini kan ada kayak apa sih meja yang di sebelah sini ya. Terus? Apa itu gue kaget. Terus ada yang belokan sini. Nah itu ada. Oh di studio? Iya. Di studio bawah. Wow, gila keren banget ternyata. Berarti apa ya? Intinya punya kelebihan daripada teman-teman yang lainnya. Iya, betul. Dan kalau gue denger-dengar berarti dari hasil penglihatan lo di apa ya? Disalurkan melalui sebuah gambar. Iya, kalau di FI gue ngelukis juga. Itu karena sebenarnya banyak banget DM sih yang nanya, ini rekayasa ya, gini fotonya kan bisa diedit segala macam. Terus ada yang nanya juga sosoknya apa sih, nggak jelas segala macam. Nah itu gue coba buat tuangkan di lukisan. Jadi yang nanya-nanya atau mungkin yang penasaran bisa paham, oh ternyata sosoknya ini. Gue juga sekalian jelasin latar belakangnya si sosok tuh kayak gimana, kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Oh, berarti ada story di balik Iya. gambar itu Iya, sendiri ya? Iya. biasanya ada. Oke. Nah, Mas, kalau untuk lu nih, Mas, lu kan di situ sebagai videografer ya? Nah, sebagai videografer untuk meliput kegiatan FAI pastinya kan? Iya, pasti. Pas di saat lagi explore, hunting, dan lain-lain. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman di saat lu lagi ngerekam? Terus kayak lu mendengar Banyak sih. suara, gambar. Banyak sih. Nah, Itu banyak ya yang paling Yang paling serem, Ri. yang pertama cerita pertama gue ya. Jadi lucunya kan dia kalau udah digangguin dia nggak bisa ngapa-ngapain kan dia pegang Iya, kamera. paling nggak Lucu bisa. banget ekspresinya. Sekat gitu di Iya, diam. Ini apa nih? ada Apa yang nih? Apa ketawa, nih? Gitu. ada yang ketawa di belakang gue, Sel. Ada yang ketawa. Ayo cepet belum. Itu salah satunya. Terus yang paling pertama yang waktu hunting tuh
Jadi kan kita udah stop nih ngambil kamera, ambil gambar, footage-nya udah selesai. Jadi kita ngobrol-ngobrol di depan nih di salah satu lokasi hunting. Jadi lokasi hunting itu bangunan Belanda. Jadi kan kalau bangunan Belanda itu kan semuanya kaca kan pintunya kan, kayak gede-gede gitu ya, kaca segede gini. Nah, gue tuh ngobrol sama Sela gini, terus tiba-tiba ada yang niup dari kaca ada yang niup di belakang nggak ada siapa-siapa, padahal Masuk ke kena kuping gitu. kuping sini di kiri kuping, jadi gitu. Siapa pas balik kaca, bingung kan? Harusnya dibalik di kacanya. Itu yang paling ekstrim. Itu paling ekstrim. Nah, kalau lu sendiri pernah? Banyak banget gue mau dibilang. Yang paling dari segitu banyak yang paling benar-benar lu nggak bisa lupain lah atau itu benar-benar paling serem. Waduh, Coba kalau ceritain itu, waktu itu. ya ada satu lokasi ya kan di Depok lah gue. Depok kan. Oh, Depok aneh banget ya. Depok gua. Nanti kayaknya kita hunting di situ deh. Saya mungkin satu lokasi kan Depok. Itu gue lagi hunting sama anak-anak biasa kan. Karena kan mungkin gue jelasin dulu kali ya, Mas, rulesnya di FI itu ketika kita hunting itu masuknya itu berdua-dua. Jadi misalkan ketika komunitas lagi ngelaksanain kegiatan hunting itu misalkan ada 20 orang. Yang akan masuk ke lokasi itu 2 orang dan 18 orang itu akan menunggu di satu tempat yang disebut safe zone. Safe zone. Safe zone. Ya, Dan jarak antara safe zone dengan lokasi itu bisa sampai 100 meter minimal. 100 meter. Nah, ketika masuk ke lokasi itu, gue dengan salah satu anggota juga kan, gue masuk, gue explore nih ke dalam ke lokasi kan, ke lokasi. Karena emang gue orangnya gimana ya? Gue kalau di FI sendiri kadang emang suka iseng juga gitu, mas. Suka iseng juga kan kadang kayak ketika gue belum ngerasain sesuatu gitu kan, gue mencoba itu untuk memulai duluan gitu, Misalkan kayak gue masuk ke bangunan yang emang yang lokasi hunting ini, entah misalkan ada pintu tiba-tiba gue ketok-ketok atau gitu kan. Ngagetin teman-teman lah. Nah iya, ya kan. Nah entah kenapa ketika di lokasi ini gue hunting saat itu, gue lagi nunggu lah habis foto-foto kan, nah duduk sebentar deh di salah satu bangunan yang ada di rumah itu kan. Nah tiba-tiba temen gue ini, dia bilang kayak, bang, di sebelah kanan gue kok agak nggak enak ya, coba lihat ke kanan situ deh. Nah kan karena posisi gue megang center nih mas ya, gue megang center kan. Itu saat gue lagi megang center itu, gue ngarahin center gue ke arah yang dia tunjuk gitu kan. Dan posisinya itu kayak, yang dia tunjuk itu ada pohon-pohon palem gitu, banyak barisan pohon palem lah ya. Ketika gue ngeliat center gini, gue belok gini, set. Saat itu juga, cahaya lampu center gue itu beradu langsung sama satu sosok yang emang kalau kita lebih kenal tuh dengan yang apa ya, sebut pocong kayak mas ya. Oh, Itu center Mr. gue P tuh, ya? ya Mr. P lah gitu. Kok narsis ya? Lontong kayak gitu. Itu center gue tuh langsung ngadu sama dia tuh, bener-bener kayak, dan ketika gue liat itu, cahaya center gue itu, kenapa gue bisa bilang itu dia sosok itu gitu, karena ciri khasnya banget gitu yang kita pernah tahu itu yang kayak Kafan. ada ikatan di atas dan itu mukanya gelap tapi ada matanya 2 yang memang warnanya merah, itu ngadu sama center gue langsung. kayak mata kucing lu senterin gitu ya? Ya cuma bedanya warnanya merah. Oke. Ketika gue adu itu, iya, gue nggak kayak yang bakal dibayang-bayangin orang, kayak gue bakal diem aja, nggak, gue lari, gue tetap takut juga kok. Kalau kabur juga? Dia kabur. Dia cerita pada dia kabur, tanyain kan, kenapa lo? Itu sana ada pocong. Ya, Justru temen gue yang bareng sama gue ini, dia udah lari lebih duluan daripada gue. Jadi kabur. Lo terpaku gitu ya? Terpaku gitu nggak sih? Gue sempet nge-freeze dulu mas, bener-bener kayak kalau mungkin di bahasa itu kayak lu ngalamin momen paralyzed tuh yang katanya, nah itu kayak gitu ketika jadi Kayak lu nyawa lu nggak ada gitu, lu diem gitu. Gini pas kita gue ini, pas gue udah sadar beberapa detik kemudian temen gue itu udah hampir keluar dan gue baru mau Nah, lari. pas dia cerita itu, gue samperin kan, kenapa lo? Itu pocong gitu. Udah. Berarti itu pengalaman paling parah sih buat gue sih. Pengalaman paling benar-benar nggak bisa dilupain. Iya, karena emang kayak dari awal itu ketika gue masuk ke lokasi itu emang gue udah dengar suara-suara yang nggak enak gitu, kayak pas ketika gue masuk itu gue kan posisi juga lagi live di Instagram juga kan, pakai dengan akun FI sendiri kan, gue lagi live di Instagram. Itu ketika gue masuk ke lokasi ada suara kayak gitu, kayak gitu. Dan itu ketika gue tanya sama Sela, gue rasa
gue tadi sebenarnya dari awal gue hunting di sini tuh gue udah ada dengar suara itu gitu. Tapi nah ketika Sela jelasin itu suara apa, yang menurut Sela nih ya dari apa yang dia lihat itu adalah salah satu bentuk komunikasi dari si sosok Mr. P ini. Komunikasinya dalam arti komunikasi seperti apa sih? Itu coba Sel. Mereka itu Apakah kayak menyapa, "Hai, selamat datang," atau gimana gitu? nah itu yang di high ini dia nih. Jadi ini masih satu lokasi. Nanti mungkin kita huntingnya di situ juga kali ya. Iya. Oh, ntar ya? Iya. Oke. Itu jadi kalau mereka komunikasi ke yang nggak bisa ngeliat mereka itu dengan aroma sama bunyi. Yang nggak bisa kayak- ngeliat mereka aroma sama bunyi. Iya kayak misalnya bau-bau khas gitu atau enggak bunyi Biasa kayak bau kembang gitu ya. Kembang atau bau apa gitu kan. Mr. P itu tuh dia suara khasnya tuh kayak bunyi tapi bukan burung hantu, jadi kayak kan burung hantu tuh gitu ya. Kalau si Pocica ini tuh kayak tapi dia terus baru lagi, tapi itu posisinya selalu kalau nggak di belakang tengkuk kita di telinga gitu. Iya. Oke, gue bingung mau nanya apa lagi. Ini dong dia Ada lagi? dia di high. Oh ya waktu itu gini, ceritanya gini. Kan kita kan live di Instagram nih. Kita berempat ya waktu itu ya, berempat. Jadi kita masuk di biasalah foto-foto berempat nih. Pas kita mau naik tangga, tiba-tiba kan kita udah dari dalam pindah keluar kan, ada gedung lagi kan. Ya maksudnya itu gedung terakhir lah gitu. Pas kita masuk, jadi ada yang peserta yang ketiga ini namanya Nabila, dia bilang ini, denger nggak? Iya. 1, 2, 3, 4 itu kita berempat langsung bilang Dengar. Dengar. Si Mbak Kunnya itu tuh jadi kan tuh ada 4 bangunan ya. Dia itu kayak kalau ya posisinya gue ceritain tadi kayak terbang tapi bilang hai gitu. Hai. Iya, Kita semua ada suka. di Dan itu masuk Instagram kita audio. juga udah posting kok. Itu benar-benar kelihatan. Kena bukan kelihatan jadi Suaranya. Oh, suaranya. Masuk audio. kecil banget. Hai gitu. Masuk Oke. audio. Nah, bicara soal penampakan ya, kayak di foto-foto kalian di Instagram, terus itu penampakannya dalam bentuk apa sih? Apa dalam bentuk orbs atau benar-benar real, nyata, dia terlihat? Itu seperti apa sih, Mister? Penampakan yang pernah kalian lihat di kamera? Kebanyakan sih dalam bentuk ini ya, Ops, ektoplasma. Lebih ke Ops juga ektoplasma banyak, sih. banyak. Lebih kalau vortex misalnya yang benar-benar mau mewujud itu jarang banget. Itu kalau misalnya gue hitung-hitung sih cuman bisa dihitung jari lah kalau misalnya yang Mungkin jelas iya, banget. mungkin. Tapi pernah ya dia mewujudkan dirinya gitu. Pernah itu yang pocong itu kayak yang pas di villa air, Oh, yang iya. di balik pohon. Ya, Mbak. Oh Kayak iya. rata-rata. Oh, yang gue Ada. dong, yang itu. Iya. Yang di kolam renang ya, kolam renang ada yang bertaring. Oh ya? kayak apa? Kayak apa sih? Orc tau nggak? Yang di Lord of the Rings tuh. Oh, iya, yang tahu. bertanduk gitu. Ah. Nah itu dia matanya merah, hitam semuanya bertaring terus dia keluarnya dari tembok. Oh iya. Yang foto gue. iya. Oh, kalau bicara makhluk halus ya kan banyak jenis-jenisnya ya. Iya. Antara pocong atau kuntilanak atau bahkan ada yang genderuwo bilang gitu. Nah, sebenarnya mereka itu siap apa sih? Mungkin kalau Mbak bisa jawab. Mereka itu jin. Jadi kalau misalnya kita bicara soal jin itu mereka mendiami dimensi gaib kan, yang kita kenal dimensi gaib. Nah dimensi gaib itu pun berlapis-lapis. Jadi yang kita sering lihat kayak misalnya kuntilanak, pocong, genderuwo segala macam itu di dimensi pinggiran. Makanya mereka tuh juga ada sistem kasta. Jadi kayak kuntilanak, tuyul segala macam yang sering kita lihat sekelebat mata itu di kasta terendah di pinggiran. Oh. Nah itulah yang sering terfoto karena kalau misalnya kita bicara soal jin itu mereka kan berupa kayak gelombang. Iya. Kenapa bisa terfoto? Jadi kalau misalnya jelaskan antara teknologi sama spiritualnya, supranaturalnya, itu mereka muncul ketika satu frekuensi sama kita. Jadi dunia mereka sama dunia kita itu satu frekuensi, terus gelombangnya sama kan mereka itu kalau nggak di atas ultraviolet di bawah dia, jadi ultraviolet sama infrared. Jadi gitu. Yang terfoto itu tuh yang satu frekuensi. Yang frekuensinya sama baru kelihatan tuh ya, Iya. ketemu. Itu yang masuk ke kamera. Kalau misalnya dimensi lebih dalam tuh lebih susah.
Oh, oke. Nah, kalau untuk komunitas kalian sendiri nih, kalau boleh tahu total sekarang kira-kira membernya ada berapa? Kalau member sebenarnya sih kalau untuk member yang emang terdata itu bisa sampai 100 orang ada, Mas. Hah? 100 orang 100 ada. orang? Iya. Gokil. Itu setiap hunting semuanya nongol, datang atau emang enggak? Enggak, biasanya kita batasin. Kadang setiap kita di lokasi hunting itu untuk satu kegiatan komunitas itu biasanya kita maksimalin untuk kegiatannya itu peserta itu maksimal 20 sampai 30 orang. 30 itu udah maksimal banget karena emang udah cukup ramai banget ya. Karena kan tergantung lokasinya juga, kalau misalkan emang lokasinya bisa menampung buat lebih gitu kan peserta, kita masih perbolehin. Tapi kalau misalkan emang kayak tempatnya ya selayaknya bagaimana bangunan aja, kayak satu bangunan atau dua bangunan gitu, mungkin lebih ke 30 orang aja. 20 sampai 30 orang kita maksimalin sih. Yang paling vital banget sih kalau kita ke setiap peserta itu kayak mereka nggak boleh bawa kayak jimat atau segala macam, itu paling kita tentang. Iya. Kita nggak perbolehin. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. jimat. Alasannya? Alasannya karena mungkin kalau jimat itu lebih kayak ini, kayak lebih mengundang sih. Dan emang kalau mungkin nanti saya bisa jelasin dari secara segi metafisik ya. Mungkin kalau dari gue pribadi kenapa nggak boleh bawa jimat? Karena di pengalaman-pengalaman yang udah ada, yang udah pernah kita jalanin itu, Mas, selama hunting itu pernah terjadi kayak tiba-tiba misalkan kayak peserta ada yang kesurupan lah gitu kan, kesurupan itu karena setelah kita telisik, kita cari tahu, emang mereka bawa sesuatu yang emang kita bisa bilang tuh kayak jimat gitu. Oh, mereka oke. bawa sesuatu gitu. Kayak pegangan gitu. Tapi kalau seandainya dia nggak bawa jimat, tapi dia punya kodam, bawaan dari orang tua yang benar-benar nggak bisa dilepas, itu gimana tuh? Kalau itu lebih ke paling lebih kita kayak mungkin untuk kegiatan huntingnya lebih kita dampingin aja sih, Mas. Lebih dampingin ya? lebih ke dampingin aja gitu. Soalnya emang kayak yang punya kodam segala macam tuh terkadang nggak bisa mengendalikan gitu. Nanti ya ujung-ujungnya kerasukan kayak gitu. Masalahnya kameramen kita kan punya kodam. Iya. Semut, tapi Oh, semut. Iya. Andri juga ada, Mas, ikan lele nih. Udah lele. Berenang dong. Ikan koi. Ketawa cuy, Ah, serius, Mas? bohong. sumpah. Oke. Kan dulu. Lu lanjut ya. Nggak apa-apa, lanjut. Oke. Oke, nah ini seru nih. Apa sih habis denger lele sih? Masih dia ketawa nih. Lu dapet kodam lele dari mana? Nggak ada. Dia nonton berarti. Nah, kan rencana nih, hari ini kita rencana mau hunting bareng teman-teman Oke. komunitas. Oke. Nah, kira-kira bisa jelasin dulu nggak? Kira-kira nanti ini kita huntingnya di daerah mana? Terus tempatnya seperti apa? Oh. Gimana kalian? Bangunannya itu daerah untuk lokasi daerah sendiri itu di daerah Depok ya, lebih di tempat di Margonda. Ya. Untuk bangunannya sendiri itu lebih kayak ke awalnya itu sebenarnya ketika masih aktif itu ketika gua ngobrol sama si penjaga security juga ya, Mas ya. Dibilang itu awal berdirinya itu adalah sebuah kos-kosan. Setelah perjalanan kalian nih, kalian kan pasti yang kalian datengin tuh kan kayak gedung-gedung kosong, rumah-rumah kosong kan. Kenapa kalian nggak coba maksudnya gue nanya nih ya, maksudnya kalian pernah nggak kayak hunting atau explore ke pegunungan gitu? Karena kan cerita-cerita dari orang dari gunung, dan pribadi gue pun gue Ya, pernah mengalami hal-hal yang seperti itu kan di salah satu gunung di Gimana daerah Jawa. Adalah. Kayak gue juga suka hiking. Nah, gue pernah di salah satu gunung di daerah Lombok. Ya, nggak usah gue sebutin, ya, pasti gua udah tahu tahu. kan. Ya, Udah tahu semua. Nah, jadi ini gue sedikit cerita ya. Ya. Gue bertiga sama temen gue naik gunung, terus gue singkat cerita gue ngecamp di salah satu camp. Itu camp itu cuma ada tenda gue doang karena gue lagi tuh naik gunungnya tuh weekday. Nah, saking dingin di luar, gue masak di dalam rumah, di dalam tenda. Terus tiba-tiba ada tangan masuk dalam tenda, minta air, seorang cewek, minta air. Feeling gua pendaki lain gitu loh. Aduh. Ya kan, pendaki lain gua kasih. Dikasih sama temen gua nih. Tangannya tangan biasa kayak tangan kita. Tangan lagi. Tapi nggak kelihatan wujud. Masuk tenda karena Tangan dingin doang kan, berarti? anginnya kenceng di luar. Kang, Mas minta air dong, minta air hangat. Kita kasih, temen gua yang ngasih. Udah selesai, makasih kata dia. Selang 1 menit temen gua baru sadar lah, emang ada yang ngecamp ya? Dia buka tenda, itu nggak ada. Nggak ada yang ngecamp sama sekali. Ya Allah. Surprise sih. Surprise. Tapi emang kalau di gunung itu
Maksudnya kalau tadi lu nanya tangan gelas gitu, emang gunung itu tuh tempat energi spiritual paling besar itu di gunung, baru kedua di laut. Jadi jangan heran kalau misalnya kita sering nemu penampakan yang sesolid itu yang kayak tangan kan kayak tangan manusia kan, tapi Iya, iya. ternyata itu di sana, dimensi sana gitu. Emang paling, jadi mereka ya tergantung kuat atau tidaknya bisa mewujudkan sejelas itu. Mungkin Dan banyak kasus-kasus pun banyak kayak orang yang setelah sekian lama baru ketemu. Iya. Ya kemarin dong yang balik di lagi. Jawa Barat ya yang Iya, hilang, yang balik tapi sehat kan. Tapi cuman sehat. kayak ada agak-agak pelangap-pelongo Agak gitu. linglung lah. agak linglung dia. Gitu. Nah itu juga kali Mas jadi pertimbangan buat gue pribadi di FI kenapa kok nggak hunting ke gunung gitu, karena dari pengalaman gue juga member-membernya juga kayak emang gimana ya, satu mereka nggak ada belum mungkin hampir sebagian besar itu belum ada basic life skill buat naik gunung kayak gue pribadi ya kan, kayak gue Gua juga pribadi belum gitu. punya. Hunting juga belum ada gitu. Yang dikhawatirkan adalah ketika lu nggak cukup siap dengan perilaku lu sendiri, khawatirnya nantinya ketika hunting itu akan terjadi yang tidak diinginkan gitu, lebih Kayak kayak tadi gitu disebutin. sih gitu. Iya betul. Apalagi kalau seandainya kita nggak ada bekal ya dalam Ya, arti nah, bekal iya. dalam agama atau apalah gitu. Tapi bener sih Gunung Salak sih kayak disebutin lagi Gunung Salak. Jadi tuh gue itu selalu gagal muncak di Gunung Salak, tapi setelah percobaan 5 kali gue berhasil dan itu gue sujud syukur kayak. Dan itu cuman lewat jalur Cimlat yang gue berhasil. Nah gue tuh udah 2015 gue pernah syuting di Gunung Salak di lerengnya, yang kawahnya itu. Iya. Itu saya syuting PP. Di saat kita berangkat cerah, di saat kita pulang gue bertujuh syuting. Pas gue turun itu kan hujan deras, itu bener-bener jalur treknya itu kayak sungai jadinya. Oke. Jadi airnya turun terus, Oke. airnya turun terus. Oke, Nah, oke. di saat gue turun ada orang naik nih 3. Lu tahu sarung kan, sarung sholat? Iya. Ada orang pakai sarung sholat ditutupin gini, kayak orang biasa jalan. Pas papasan sama gue, teman gue ngelihat mukanya nggak ada, jadi kayak blong. Aduh. Itu jam 5 sore. Gal. Aduh. Tapi Keadaan hujan ya, keadaan hujan ya. iya. Ibra wajahnya nggak enak banget. Gue ngebayangin Tapi one day kayaknya FI emang harus nyobain kayak kita Bisa aja. Gini loh, karena kalian kan tergolong salah satu komunitas pelopor yang untuk explore Iya, tentang makhluk-makhluk lain lah ibaratnya kan. benar. Suatu saat kalian harus mencobain itu sih. Iya. Walaupun ya kayak sekedar kayak gunung-gunung yang standar-standar dulu lah, iya, kayak benar. Papandayan atau Gunung Gede. Gitu. Emang udah masuk dalam agenda juga kita juga sih Mas. Nah, rencana ke depannya agendanya apa dalam waktu dekat? Dalam waktu deket sih apa ya, paling kalau paling kita masih hunting gitu. Hunting, Nah, tapi karena kita masih ke Bandung. ya Ke Bandung. tadinya. Mungkin lebih kayak yang sebelumnya kita di Jabodetabek, mungkin kita bakal ekspansi ke tempat-tempat lain lagi. Kalian mungkin paling deket kayak ke Bandung gitu, atau mungkin nanti bisa Ke Solo. ke daerah Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya itu makanya itu. Karena kan banyak banget emang followers yang bilang kayak, "Kak, hunting ke sini dong, lokasinya Iya. gini-gini." By request semua. By request juga banyak gitu. Cuma kadang emang karena lain satu hal dan lainnya itu kan juga pertama kita ada aktivitas lain juga kan, Mas, itu kan kesibukan Itu susah bagi yang waktunya kita ya. iya itu kan itu emang apalagi kalau keluar daerah itu kan nggak mungkin kita bisa ambil makan waktu cuma 1 hari, itu kan nggak mungkin kan. Nah itu emang harus kita rencanain dengan matang dulu sih, lebih ke situ. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sih. Oke. Pesan-pesan dari teman-teman nih buat yang ngelihat YouTube kita atau yang nonton YouTube kita, itu pesan-pesan buat teman-teman yang pengen ikutin komunitas kalian, yang pengen hunting atau pengen gabung ke komunitas kalian, kalian tuh gimana sih, harus kayak gimana syaratnya? Paling kalau dari gue pribadi nih sebagai humas FAI sendiri, kalau emang mau gabung di FAI, pertama ya bisa langsung DM kita aja di Instagram, itu di official.fai ya kan. Paling kalau untuk syarat-syarat lainnya ya kayak ya kalian cukup punya kamera sih, cukup sama kamera. Smartphone aja dulu deh, smartphone aja dulu. Ya kan, smartphone, center, sama satu sih lebih kayak nggak usah berpikir kayak ini FAI gitu kan dengan nama Fotografi Hantu Indonesia gitu kan, dan kegiatan itu akan selalu kayak
yang dibilang kayak menegangkan atau apa. Enggak selalu kok. Jadi kayak kita juga istilahnya kita ada tagline kayak hunting for fun. Jadi kayak lu ketika hunting di situ lu nggak cuma ngelakuin kegiatan hunting, tapi lu juga bisa kayak jadi kayak semacam lu punya relasi baru, teman Iya, baru gitu pasti kan, ya. bisa ngobrol, bisa aktivitas yang lebih seru lainnya sih, lebih kayak Itulah gitu. gunanya komunitas Yes, ya. benar. Jadi bukan hanya sekedar untuk hunting foto hantu, tapi di balik itu Iya. ada diskusi. Yes, baik benar, dari pasti, diskusi pasti, ya. tentang dunia-dunia astra magis, Astral. Supranatural. supranatural atau dunia tentang fotografi. Iya. Iya, dan kita pun juga terbuka untuk teman-teman juga yang emang misalkan kayak mau penasaran dengan apapun yang kalian mau tahu tentang dari dunia fotografi, dunia supranatural yang ataupun keduanya fotografi dengan fotografi hantu lah. Itu kita terbuka banget gitu. Boleh. Atau mungkin kalau kalian punya karya foto gitu, kalau punya foto pernah iseng moto di tempat kalian terus tiba-tiba ada kalian nemuin gambar kayak kok ganjil ya ini kayak Kok ada ada muka di misalnya muka di balik pohon atau bisa dari tembok kayak apapun gua itu dapet, gitu kan sosok itu boleh DM kita nanti mungkin kalau kalian penasaran butuh penjelasan nanti kita bisa bantu analisis foto itu. Kalian rutin nggak sih kayak selain explore bareng? Maksudnya kalian suka gathering nggak sih kayak kopdar, ngopi bareng, ngambil ngobrol? Sering kita sering. nobar Tahu juga nih. kadang-kadang kan, kadang-kadang pas bisa gitu karena Iya. emang nyari waktu tepatnya tuh susah. Iya. Bahkan juga selama FI ini berjalan juga bahkan antar tiap membernya itu udah bukan lagi kayak misalkan kayak teman yang cuma ketemu di komunitas, enggak, bahkan di luar komunitas pun pada akhirnya jadi teman main juga gitu. Berawal dari komunitas Yes. semua ya. Gitu. Oke, terima kasih ya waktunya Siap, teman-teman. sama-sama Mas, kita yang makasih juga. Mungkin abis ini kita langsung jalan ya. Oke. Lanjut. Oke. Kita jalan. Jadi semoga ada apa ya? Semoga dapat hasil. Semoga penasaran kita terjawab. Buat terobati lah. buat ibaratnya. penonton YouTube. Buat penonton YouTube juga. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke,